Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang kekasih Tuhan, bacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Lukas 13 ayat 22 sampai 30 yang demikian bunyinya. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari dengan sukacita, senyum, saudara, jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita hari Minggu ini. Ada 3 catatan Bapak Ibu. Untuk firman Tuhan ini kita renungkan dan aplikasikan dalam hidup beriman kita. Yang pertama, perhatikan ayatnya yang ke-23. Pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang yang tak disebutkan namanya ini. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini mengandung 2 latar belakang Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa jumlah yang mengikut Yesus pada waktu itu sangat sedikit dibanding dengan kelompok-kelompok yang besar dalam kehidupan agama Yahudi. Bahkan pula pada saat itu pun kaum klerus, orang-orang yang punya pengaruh dalam agama Yahudi, bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah para nelayan, para murid itu, orang-orang yang terbuang dan terpinggirkan, rakyat biasa, termasuk para pelacur dan pemungut cukai. Dan sedikit jumlahnya. Sehingga pertanyaan, sedikitkah yang diselamatkan? Alasan kedua Bapak Ibu, karena pemahaman orang Yahudi bahwa orang yang percaya kepada Allah, turunan Abraham yang bersunat, otomatis akan masuk surga.
Sehingga dengan begitu pede dan berani pertanyaan ini disampaikan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dalam tanda kutip keliru oleh karena sifatnya terlalu pasif. Yes, no question. Ada berapa orang, banyak atau sedikitkah, masukkah saya? Jadi hanya sebuah pertanyaan yang sifatnya pasif. Lalu perhatikan apa jawaban Yesus. Jawaban Yesus ini mengubah pertanyaan pasif tadi menjadi pertanyaan aktif. Saudara lihat ayat 24. Jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, dan seterusnya. Saudara lihat, Yesus tidak menjawab, betul cuma sedikit. Yesus tidak menjawab, oh tidak, banyak kok. Yesus tidak menjawab, ya dan tidak. Tapi Yesus mengubah pertanyaan pasif itu dengan jawaban yang sifatnya aktif, sehingga pertanyaannya harus menjadi aktif. Ketika Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk, maka sebenarnya dia sedang menjawab pertanyaan bukan soal sedikit sajakah, tapi soal bagaimanakah supaya selamat. Saudara lihat, dari status sedikit sajakah yang selamat, Yesus ubah pertanyaannya lewat menjawab, bagaimanakah supaya aku selamat? Berjuanglah, kata Yesus. Jadi kondisi ini menunjukkan tentang lebih dalam jawaban ini. Hal kedua, lihat kalimat pertama dari jawaban Yesus, berjuanglah. Bapak Ibu, saya ingin berbagi dengan saudara definisi dari kata berjuanglah. Dalam teks asli dia menggunakan istilah agoniseste. Agoniseste. Kata agoniseste ini seringkali dipakai dalam Grecian Games. Greece, orang-orang Yunani punya pertandingan yang biasanya istilah ini dipakai pada pertandingan dalam apa itu namanya, yang mereka bertanding di lingkaran yang dikelilingi oleh banyak orang. Itu biasanya kata agoniseste ini ditujukan pada olahraga gulat atau bergumulan. Sehingga ketika saudara menerjemahkan kata berjuanglah dari kata agoniseste ini sebenarnya berarti bergulatlah, bergumulah. Catatan kedua ini memberi indikasi kepada Bapak Ibu bahwa benar keselamatan itu anugerah, pemberian cuma-cuma, gratis. Saudara tidak perlu berusaha, karena Tuhan yang kasih keselamatan itu. Selamat bukan datang dari upaya dan perbuatan saudara. Tetapi Bapak Ibu, adalah tidak mudah untuk mengambil apa yang sudah diberikan. Karena untuk menuju lokasi di mana Tuhan Yesus membentangkan tangan dan mengatakan welcome dan selamat datang, saudara harus melalui pintu yang kecil itu. Sehingga Yesus berkata, bergumulah, bergulatlah. Mau menunjukkan proses masuknya tidaklah mudah. Perlu upaya yang tidak gampang untuk mempertahankan anugerah keselamatan itu. Tuhan kasih, tapi untuk meraihnya begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan orang untuk melalui pintu yang sempit itu. Berjuanglah berarti bergumulah. Berjuanglah juga saudara, bukan hanya berarti bergumul biasa. Saya suka menggunakan istilah bergulat, menghadapi tiap tantangan ini dengan pergulatan. Selanjutnya saudara, di catatan kedua ini masih dengan istilah agoniseste ini. Kata agoniseste ini saudara ternyata menggunakan kata perintah. Dalam, kalau Bapak Ibu kenal bahasa Inggris ada banyak tensisnya, Yunani juga begitu. Dia menggunakan istilah present imperatif orang kedua jamak, kamu sekalian. Menariknya adalah redaksinya menggunakan present imperatif. Kata perintah sekarang, kerjakanlah dan lakukanlah. Dia tidak menggunakan, kalau Inggris itu past tense, kalau Yunani aoris imperatif. Dia tidak menggunakan kalimat lampau waktu itu. Ini menarik, Lukas memilih istilahnya. Jadi kalau diterjemahkan adalah perbuatan berjuang bukan cuma sekali di masa lampau, tapi perbuatan berjuang adalah sekarang.
Bapak Ibu tiba besok hari, kalimatnya masih sama. Sekarang. Bapak Ibu tiba 20 tahun ke depan, kalimatnya masih sama. Sekarang. Sehingga secara tidak langsung bergumul, bergulat, berjuang untuk masuk ke pintu itu bukan cuma satu kali persoalan. Bukan cuma satu kali tantangan. Bukan cuma satu kali hempitan. Saudara akan mengalami perjuangan terus sampai Tuhan datang. Makanya saya mau katakan, benar bahwa keselamatan itu gratis, tetapi berjuang untuk mempertahankannya tidak mudah. Dan itu akan dihadapi terus menerus. Tidak heran toh kalau kemudian Yesus mengatakan syarat untuk ikut Dia adalah pikul salibmu tiap-tiap hari. Ini konsep menariknya. Saudara akan menghadapinya terus menerus sampai tembus itu pintu itu, yaitu keselamatan yang diberikan. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita lihat. Alkitab mengatakan mereka ditolak. Pertanyaannya, kenapa ditolak? Bukan tidak punya undangan, tapi mereka ditolak karena pintunya sudah ditutup. Dan yang menutup pintu itu selalu adalah pemilik pesta dalam tradisi Yahudi. Dan pemilik pesta yang diumpamakan oleh Yesus di sini adalah Yesus sendiri. Jadi pintu itu masih terbuka atau tertutup bukan ditentukan oleh waktu mereka merespon atau tidak. Pintu itu dibuka, masih terbuka atau tertutup tidak ditentukan oleh waktu. Pintu dibuka atau sudah tertutup tidak ditentukan berapa orang so di dalam. Tapi pintu terbuka atau sudah tertutup sangat ditentukan oleh pemilik pesta kalau pestanya sudah dimulai. Jadi yang buka itu pintu dan yang tutup itu pintu, otoritasnya ada pada pemilik pesta. Perhatikan Bapak Ibu, ini sangat penting. Bahwa untuk menemui kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara, ini juga diberikan kepada si penanya orang Yahudi ini, sama sekali tidak ditentukan oleh sudah cukup kuota enggak yang masuk. Oh enggak. Sudah ditentukan oleh masih banyak yang berjalan ke sini ke rumah pestanya. Oh tidak. Tidak ditentukan oleh lambat atau cepatnya orang merespon undangan, tidak. Tapi sangat ditentukan oleh otoritas Allah kapan dibuka dan kapan ditutup. Maka yang paling penting adalah berlombalah merespon undangan itu selagi pintu masih terbuka. Hal ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa ada saat yang torang tidak tahu, yang Bapak Ibu dan saya tidak tahu, tiba-tiba pintunya sudah tertutup dan kesempatan masuknya sudah nggak bisa. Dan saudara akan berkata seperti yang diumpamakan tadi, bukankah aku mendengar engkau mengajar? Bukankah kita pernah duduk bersama makan dan minum? Bapak Ibu, ukurannya bukan di situ. Ukuran bukan hubungan lahiriah dengan Yesus. Hubungan bukan soal perkenalan dengan Yesus. Hubungan bukan soal mendengar tentang ajaran Yesus. Bukan soal dengar ajaran Yesus. Tapi yang Yesus minta adalah dengar-dengaran enggak pada ajaran itu. Bukan cuma soal hubungan lahiriah dengan Yesus, muka dengan muka, makan bersama. Tapi mengalami perjumpaan enggak dengan Yesus. Beda Bapak Ibu, baku dapa begini dengan berjumpa dengan Yesus. Alami perjumpaan, mengalami Yesus dalam hidup. Bukan soal mengalami makan minum bersama Yesus. Pintu dibuka atau tidak, saudara dipersilakan masuk atau tidak, sangat ditentukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika keselamatan itu sudah diberikan. Kata Yesus, enyahlah karena engkau sang pembuat kejahatan. Ukurannya adalah di pelaku-pelaku keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga benarlah ayat 29. Bapak Ibu harus tahu bahwa ini adalah moto GPIB. Warga GPIB harus tahu Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Timur, barat, utara, selatan mau berkata, bukan cuma Yahudi. Maka engkau si penanya Yahudi jangan pede
untuk mengatakan karena kau turunan Abraham, kau otomatis masuk. Oh tidak, seluruh dunia utara, selatan, timur, barat berhak masuk dan makan bersama. Yang paling penting adalah jangan terlalu yakin masuk, karena orang yang terdahulu akan jadi terakhir, dan terakhir akan jadi terdahulu. Terlalu pede dorang, karena turunan Abraham pasti masuk. Ya sebelum belum tentu. Yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Yang paling penting adalah upaya mengisi keselamatan yang dianugerahkan. Saya kira demikian 3 poin dari firman Tuhan untuk ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana hal ini kita bawa dalam hidup beriman kita? Cuma satu Bapak Ibu untuk diaplikasikan. Benarlah keselamatan itu anugerah. Benarlah keselamatan itu sudah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Maka aneh jika yang menentukan buka tutup pintu itu adalah tuan rumah kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus, dan orang mengabaikan Kristus. Adalah aneh kalau orang kemudian membuang Yesusnya, padahal karcis masuknya bukan perbuatan baik saudara, tapi pengorbanan Kristus yang buka dan tutup waktu keselamatan itu diberikan. Maka respon yang paling penting adalah mengimani Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, ini tolong diteruskan kepada anak cucu. Godaannya makin kuat. Dunia semakin kejam. Iblis sedang bekerja keras untuk membuat kita memilih. Ada 2 pintu toh? Yesus bilang, yang lebar dan sempit, dan banyak orang lebih nyaman ke tempat yang lebar karena jalan tol lurus-lurus tanpa hambatan, padahal ujung-ujungnya neraka dan kebinasaan. Sempit memang, penuh liku-liku, penuh perjuangan, penuh hambatan yang luar biasa, tapi dijanjikan ujungnya itu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara dan saya akan buat pilihan untuk 2 jenis jalan ini. Yang sempitkah, yang ternyata harus hari ini, dan kalau besok lagi harus hari ini, berarti saudara harus bergumul, bergulat, kata agonis este tadi, berjuang untuk melakukannya. Godaan tidak sedikit, tiap perjuangan harus dilakukan, dan ada nilai yang harus dibayar untuk mencapai mahkota. Kalau suatu ketika terjadi, saya hanya begitu fasih memberitakan firman, dan Yesus datang kembali, dan begitu pede juga saya berkata, Tuhan, bukankah tiap hari aku naik mimbar Betania, ku bicara A, B, dan C tentang kemuliaan-Mu yang luar biasa. Bapak Ibu, bisa jadi Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena cuma omong doang lu, kerjanya enggak ada. Kau beritakan kebenaran, tapi kau tidak hidup dalam kebenaran. Oh beta bayangkan Bapak Ibu. Ini firman ini kena buat saya dan kita semua, tapi paling banyak buat para pelayan loh. Karena nats pembimbing tolong lihat, Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jangan bicara Tuhan, Tuhan doang, tapi tidak mengerjakan kehendak Allah. Jangan mengaku Kristen, dalam bahasa Yunani Kristein, sang pengikut, kalau tidak ikut betul-betul. Jangan bicara bahwa Yesus adalah Tuhan, kalau kemudian kita membuat Tuhan baru dalam hidup kita, yaitu ego dan keinginan diri. Tapi mengerjakan lebih penting dari sekedar mendengar dan memberitakan. Maka saya dan saudara diajak, kita bukan hanya bertanya, banyakkah Tuhan orang Gunung Nona yang akan masuk kerajaan sorga? Oh itu tipis sekali. Tapi saudara harus bertanya, bagaimanakah Tuhan supaya kami semua Betania masuk kerajaan sorga? Kepatuhan, ketaatan, dan kesungguhan. Selamat memasuki, bergumul dan bergulat di pintu yang kecil itu,
ke depan kita akan berjumpa di kerajaan yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati saudara. Amin.